Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan membongkar dugaan permainan partai politik lewat kewenangan pergantian antar waktu kadernya di DPR. Inilah catatan pewarta parlemen edisi modus tukar guling kursi DPR. Ini murni masalah pribadi saya dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Insya Allah, sebagai warga negara, saya akan menghormati hukum. Ya, sebagai contoh ada yang memframing saya menerima dana. Saya nggak tahu apa-apa, saya baru pulang reses, makanya bukan saya nggak mau nangkepin wartawan, saya nggak ngerti apa-apa, itu aja. Pergantian anggota legislatif sejatinya adalah hal yang lazim dilakukan apabila sesuai dengan kriteria yang dimuat dari pasal 239 ayat 1 Undang-Undang MD3, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau dipecat. Namun realitanya pelaksanaan dari pergantian antar waktu kerap kali dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan diwarnai dengan kepentingan kekuasaan politik. Gaduh pergantian antar waktu anggota DPR bukan hal baru. Masih ingatkah dengan Effendi Hoiri atau Gus Coy, mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang kini bergabung dengan Partai Nasdem? Gus Coy merupakan salah satu anggota DPR periode 2009-2014 yang menjadi korban kuasa parpol melakukan pergantian antar waktu. Karena saya selalu kritis pada pemerintah. Sementara partai saya waktu itu, PKB, itu menjadi subordinatnya pemerintah. Subordinatnya Muhaimin menjadi subordinatnya SBY. Nah, menjadi kacungnya SBY. Menjabat sebagai anggota DPR selama 3 periode dari fraksi PKB sejak 1999, Gus Coy dipaksa menerima putusan PKB kala itu yang memberhentikannya bersama Lili Wahid dengan alasan tidak disiplin berorganisasi. Padahal menurut Gus Coy, alasan sebenarnya adalah karena dukungannya terhadap pansus hak angket Bank Senturi. Posisi PKB pada saat itu terhadap hak angket Senturi, dia menolak hak angket. Padahal menurut saya dan Bu Lili pada saat itu, angket Senturi ini harus ada. Karena dengan angket ini maka semuanya bisa dibongkar. Tak hanya Gus Coy, bekas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menjadi korban kebijakan parpol melakukan pergantian antar waktu. PKS mencopot Fahri sebab dianggap tak sejalan dengan arahan partai. Namun Fahri beruntung, perlawanannya di jalur hukum dimenangkan pengadilan hingga tingkat akhir. Pengadilan mewajibkan PKS membayar ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah kepada Fahri. Karena harus ada alasannya. Nah, saya dicari alasannya karena dipecat, gitu loh. Kalau alasannya saya lagi melanggar hukum, tunggu pengadilan. Tidak melanggar hukum. Kalau saya melanggar kode etik DPR yang besar atau yang berat, ya tunggu proses etiknya. Nggak ada proses etik. Lain halnya dengan Ervin Lutfi, calon legislatif terpilih hasil pemilu 2019 asal Partai Gerindra. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat Ervin dipecat dan kursi miliknya di DPR justru dinikmati Mulan Jamila. Atas kejadian yang menimpa ini, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah kejadian yang akan terus berulang kepada masyarakat Indonesia yang lain. Walau bagaimanapun, sebuah kerugian bagi kita semua, bisa negara tidak mempunyai kepastian hukum. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan kebijakan pergantian antar waktu memang merupakan kewenangan mutlak partai politik. Pimpinan Dewan hanya menerima surat keputusan dari parpol dan meneruskannya kepada Komisi Pemilihan Umum RI. Dan dari KPU balik ke DPR ada mekanisme kemudian supaya yang di PAW itu dapat surat pemberhentian dari Presiden, lalu kembali lagi ke DPR, lalu kemudian diusulkan pelantikannya, biasanya begitu. Partai politik. Ya, pimpinan DPR dalam hal ini hanya menjalankan permintaan dari partai politik sesuai dengan aturan begitu.
Parpol sendiri memiliki argumen mengapa bisa punya kuasa memberhentikan kadernya di parlemen di tengah jalan. Peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan orang perorangan. Yang kedua, kursi yang diduduki oleh seorang anggota DPR RI ataupun DPRD provinsi atau kabupaten kota itu adalah kursinya partai, bukan kursi pribadi dia. Nah, karena itu tentu ya seorang anggota DPR tidak boleh keluar kemudian dari kebijakan-kebijakan dasar partainya. Karena itulah pengamat politik menyebut perlu dipikirkan perubahan regulasi agar menutup celah permainan antara anggota maupun parpol lewat modus pergantian antar waktu. Memang ini mesti disatukan nih soal kepemiluan sehingga nanti ada saling sinkron satu mekanisme dengan yang lain. Tapi kalau konteks terkait dengan pergantian antar waktu ini, menurut saya sih memang harus dibuat limitasi atau batasan-batasan yang jelas. Apakah memang partai dapat memberhentikan anggotanya kapanpun tanpa alasan misalnya begitu. Nah ini memang ada celah hukum yang memang agak sulit untuk kemudian diatur. Melalui pemilihan dengan sistem proporsional terbuka, rakyat sudah memberikan mandat kepada wakilnya untuk menjamin suara rakyat di kursi DPR. Oleh karena itu, pemberhentian anggota oleh partai politik yang berdampak pada PAW harusnya dilakukan dengan tidak sewenang-wenang dan sudah saatnya juga dilakukan perbaikan regulasi khususnya terkait mekanisme pelaksanaan dari pergantian antar waktu. Saya Soza Hutapea dan juru kamera Adwin Agung untuk catatan Warta Parlemen.